Waalaikumsalam, Nak. Selamat pagi Bu Ira, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Oh, iya, Nak. Insya Allah, Ibu ada waktu. Apa yang mau kamu ceritakan, Nak? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa cepat bosan ketika belajar, kurang antusias dalam mengerjakan tugas, terus dan gampang ngantuk Bu ketika guru berceramah atau menjelaskan materi pelajaran. Oh, jadi menurut kamu Ilham, apa yang kamu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih mengharapkan ada solusi Bu atas permasalahan saya tentang rasa cepat bosan saya ketika belajar Bu. Hmm, menurut Ilham, hal apa saja yang membuat kamu cepat bosan dan kurang antusias dalam belajar? Sebentar ya Bu, saya ingat-ingat dulu. Oh ya Bu, eh, hal yang menyebabkan saya cepat bosan dalam belajar itu yaitu guru terlalu monoton Bu dalam mengajar, jarang menggunakan media pembelajaran yang variatif. Terus kebanyakan guru itu terlalu dominan Bu dalam berbicara ketika di kelas. Oh, begitu ya, Nak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat kamu antusias dalam belajar? Khususnya di kelas ya, Nak ya? Iya Bu, menurut saya sih Bu, saya akan antusias ketika belajar kalau pembelajarannya itu asik Bu, tidak monoton dan tidak membosankan. Hmm, wah, Ibu sependapat dengan kamu, Nak. Lalu, menurut kamu apa saja yang dapat membuat kamu itu asyik dan tidak bosan dalam belajar? Ini menurut saya ya Bu, eh, pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid Bu. Jadi muridnya Bu yang aktif ketika belajar. Saya juga sih pengennya Bu ada ice breaking Bu atau games gitulah supaya pembelajaran tuh jadi lebih menarik Bu. Iya, iya. Lalu Nak, mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas, apakah itu menjadi penyebab sehingga kamu kurang antusias dalam mengerjakan tugas tersebut? Mungkin Bu karena tugasnya terlalu banyak Bu. Jadi misalnya nih pelajaran A tugasnya banyak, pelajaran B tugasnya banyak, pelajaran C tugasnya banyak lagi. Ditambah dengan penyampaian materi yang kurang beragam Bu, cara menyampaikannya. Jadi saya kurang antusias tuh Bu dalam menyimak pelajaran. Iya, iya. Kalau Ibu boleh tahu, kamu itu ikut les pelajaran di luar sekolah tidak? Saya ikut Bu, saya ikut les di luar eh, sekolah Bu. Terus, seperti apa gaya belajar di sana, Nak? Apakah kamu menyukainya? Suka Bu, di sana menggunakan sumber belajar yang variatif Bu. Misalnya kan kita lagi seneng banget media sosial Bu. Kita belajar dari YouTube, artikel blog, terus ada tulisan ilmiah dari internet. Bahkan kita juga belajar dari TikTok loh Bu. Wow, keren, luar biasa. Betul, Ilham. Pelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar pasti akan mengasihkan ya. Pasti kamu dan teman-teman kamu akan antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Yang pertama Bu, eh, saya akan meminta dengan cara yang baik Bu kepada guru pelajaran di sekolah. Guru tersebut saya akan mengusulkan dalam pembelajaran menggunakan media
atau sumber pelajaran yang variatif Bu, misalnya menggunakan YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengusulkan secara baik kepada guru mata pelajaran agar tidak terlalu banyak dalam memberikan tugas Bu. Tentunya saya akan bicara dengan sangat baik dan sangat menghormati Bapak Ibu guru di sekolah mengenai usulan saya ini Bu. Wah, bagus sekali rencana kamu, Ilham. Mudah-mudahan usulan kamu itu dapat dipenuhi oleh Bapak Ibu guru di kelas ya. Lalu apa komitmen kamu, Ilham, terhadap rencana ini? Saya akan selalu berkomitmen Bu untuk menjadi siswa yang mengusulkan dengan baik kepada Bapak Ibu guru di sekolah atau di kelas Bu, dengan menggunakan media atau sumber belajar yang menarik. Bahkan saya akan memberitahu media apa saja yang saya sudah gunakan atau yang dipelajari di tempat lain Bu, agar hal tersebut menjadi referensi ketika belajar di kelas nantinya. Bukannya saya so tahu ya Bu, tapi terkadang anak juga mempunyai keinginan dan guru bisa dong Bu mempertimbangkannya. Wah, bagus sekali. Ibu sangat mendukung itu, Ilham. Mudah-mudahan antara guru dengan siswa dapat berkolaborasi dengan baik. Dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ilham ya. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan Ibu bisa menjadi tempat untuk saya bercerita. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekarang yang kedua Bu ya, Ya, yang Ibu sebagai coach-nya, saya sebagai coaching-nya. ya boleh. Bapak coach-nya, ya. Oke, saya coach-nya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Bu? Waalaikumsalam, Pak. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi hari ini saya perhatikan Ibu kelihatannya eh, kurang bersemangat nih Bu. Tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Ibu ada masalah? Iya, Pak. Sebenarnya ada yang mengganggu pikiran saya. Seandainya saya bisa menceritakan ini kepada Bapak, adakah waktunya itu, Pak? Insya Allah ada kok Bu. Dan jangan sungkan Bu ya. Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sebelumnya. Begini Bapak, beberapa hari ini pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi rasa tidak tenang itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bapak. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bapak. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya, Bu. Amin amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan Ibu bercerita. Begini, Bapak, beberapa hari yang lalu, kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Bagaimana itu bisa terjadi, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Begini Pak, kepala sekolah itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang seperti apa ya, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas? Terus atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi, beliau itu menginginkan saat pembelajaran saya harus mengajarkan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon tersebut? Ya, saya menyampaikan bahwa selama ini
ketika saya mengajar, saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, sudah banyak Bapak. Sebagai guru, saya berperan sebagai fasilitator saja di dalam kelas. Dan semua kegiatan sudah saya lakukan dengan diskusi-diskusi kelompok dan bermain peran, dan murid sangat aktif. Saya hanya memfasilitasi saja Bapak dalam pembelajaran tersebut. Sebetulnya itu udah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Guru mengajar menggunakan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Seperti yang kita ketahui ya Bu ya secara bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam ya Bu, dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Eh, Alhamdulillah, antusias siswa itu sangat tinggi, Bapak, karena pembelajaran ini sebenarnya lebih dominan berpusat pada murid dan hasilnya sangat menakjubkan. Murid-murid sudah mencoba mengeksplor dirinya sesuai dengan profil belajar muridnya di kelas, gitu loh, Pak. Baik, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Duh, alhamdulillah saya agak sedikit lega, Pak. Terima kasih ya, Bapak. Terus terang saya sudah merasa agak tenang. Ya, Ibu, baik. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Guru merasa tidak tenang adalah saat supervisi itu ya, Bu. Karena Bu Guru tadi tidak dianggap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baiklah, Bu. Lalu, apa rencana Bu Guru selanjutnya? Tentunya saya akan menyampaikan kepada beliau dengan melengkapi RPP berdiferensiasi bahwa saya sebenarnya sudah melaksanakan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bapak. Oke. Rencana yang sangat luar biasa sekali, Bu. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan meminta beliau untuk memberikan arahan sehubungan dengan proses mengajar yang baik di dalam kelas itu seperti apa. Dan juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu seperti di kelas kita sekarang. Baik, Ibu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Tentunya saya akan tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak di dalam saat saya mengajar di kelas. Luar biasa sekali, Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Alhamdulillah Bapak. Dan saya bersyukur Pak. Jadi sekarang saya merasa lega sekali. Karena jujur saya takut kalau salah mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Ya, alhamdulillah Ibu. Saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa tenang. Dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Iya Bapak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Mungkin tatap muka ke depan, yang proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah, tentunya yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Ya Ibu, terima kasih. Lalu selanjutnya nih Bu, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, sehubungan dengan masalah ini masih dalam pikiran saya, Bapak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga mungkin barangkali kami bisa saling mengingatkan satu sama yang lain. Wah, ide yang bagus Bu. Semoga semuanya dapat segera terlaksanakan ya Bu. Dan Ibu juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin ya robbal alamin.
Terima kasih banyak Pak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enak dan lega dan tenang. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid kita ya Pak ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Sudah Ibu.